Ya, silakan Bu, karena terbatas waktu cukup Ibu yang bertanya satu pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesabaran terindah di bulan Syawal. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Dengan Bu siapa Bu? Oh, maaf. Saya Dola Nurul dari Bekasi. Usia 72. Tema yang indah. Teruslah bersabar. Karena kesabaran itu akan membuat yang lebih baik. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana kita memaknai apabila kondisinya kekurangan secara finansial, sakit yang tidak bisa kembali lagi sampai melakukan sholat dan ibadah, tapi itu tetap bersabar. Nah, makna kesabaran di sini yang harus kita teruskan dan kita capai kira-kira seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, gimana ya agar kita tetap bersabar nih Ustaz. Ya, baik. Walaupun kondisi keuangan finansial kita berkurang gitu. Gimana? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Anung ya dari Bekasi. Bagaimana agar kita tetap bersabar, terutama terkait dengan ujian finansial, ya Bu ya, keuangan juga kesemuanya. Ya baik, saya telah merumuskan dan ini puluhan tahun problem yang sering kita hadapi berputar-putar pada 3K. Yang pertama keuangan, yang kedua kesehatan, yang ketiga keharmonisan. Saya banyak melayani konsultasi untuk pencerahan hati. Itu seputar 3 itu aja yang datang. Dan memang saya amati demikian. Baik dari mulai pribadi, keluarga, skala RT, skala RW, terus nasional, regional, bahkan internasional. Persoalannya 3 kali. Pertama, keuangan. Ada orang yang keuangannya bagus-bagus saja diuji dengan kesehatannya. Ada nggak? Baik. Depositonya banyak, tabungannya banyak, uang banyak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dalam keadaan kurang sehat, menaunkan sakit. Ada keuangannya bagus, kesehatannya bagus, diuji keharmonisan. Mobil mewah, rumah bagus, datang Ustaz, suami saya, istri saya, anak saya, kakak saya, mertua saya. Itu kan keharmonisan. Itu bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia memang 3K keuangan. Bersyukur keharmonisan sampai sekarang alhamdulillah negara kesatuan Republik Indonesia. Musibah pasti, kesehatan, keuangan, makanya dituangkan. Nah, Bu, percayalah, ya, 3K itu orang keuangannya enak terus, kesehatannya nggak sakit-sakit lagi, harmonisannya tetap, itu hanya di surga. Di surga ada nggak? Nggak ada. Ada ribut nggak? Negeri Darussalam. Ya. Keuangan gampang aja. Harmonisan kesehatan. Baik, fokus pada pertanyaan itu. Bagaimana ya agar bisa bersabar? Pegang pedomani surah Al-Imran ayat 200. Ya, ayat yang terakhir. Karena ini perintahnya. Ya ayyuhalladzina
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuh landasannya iman. Isbiru wasabiru, sabar, bersabarlah, bertangguh, perhebat kesabaran. Tuh. Ini artinya habis deh kesabaran gue, kesabaran ada batasnya, enggak ada. Kesabaran itu tiada berhenti dan ini harus dilatih, ya, berproses. Kemudian isbiru wasabiru waradiru, teguh pendirian. Karena dilandasi iman, urusan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidaklah binatang melata sekalipun dijamin rezeki. Dia harus kuat dulu, mantap. Sabar terus, tetap saya teguh pendirian. Cukupkan setelah wahab itu wattaqullah, dan tetap bertakwa pada Allah. Sabar, perhebat kesabaran, bertangguh keteguhan keyakinan kita, tetap bertakwa. Pasti janji Allah benar. Ujung ayat ini Al-Imran ayat 200, la'allakum tuflihun. Dengannya kamu akan beroleh kemenangan, kebahagiaan. Rumusnya Bu, syukur, sabar, sabar, syukur. Itu kayak mata uang. Mata uang, baik uang kertas maupun uang logam. Uang kalau gambarnya separuh laku kan? Tuh ada ini, ada itu. Ya, kayak mata uang. Percayalah, mustahil bisa bersabar kalau nggak pakai syukur. Dan orang yang bersyukur dia akan bersabar. Nah, contoh, ya alhamdulillah, walaupun kondisi keuangan lagi seperti ini, alhamdulillah ya Allah, hamba masih nafas. Alhamdulillah masih bisa ruku, masih bisa sujud ya Allah. Sesuatu yang hamba alami sekarang setahun 2 tahun gak seberapa dibanding nikmat yang luar biasa ya Allah. Belum lagi nikmat iman, cara syukur yang terindah menyelam ke dalam diri. Allah Maha baik. Masih kasih kita mata, kasih kita telinga dengar, mahal itu harganya. Masih kasih kita 2 tangan, 2 kaki, ya Allah, bisa wudhu, bisa menebung air. Alhamdulillah, tuh, pasti tersabar. Sedangkan rahasia agar pandai bersyukur harus melalui huruf R, ridho. Kebanyakan orang nggak syukur, nggak sabar karena kagak ridho. Tuh. Coba ya. Nah itu udah mengeluh gitu, nggak disadari. Makanya syukur, kalau saya kasih rumus, ya udah nggak usah dikasih embel-embel. Bagaimana Bu kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, tapi gimana ya? Nah itu pakai embel-embel. Embel-embelnya itu apa? Belum ridho total itu namanya. Bagaimana kabarnya? Ya, mau diapain? Ya, syukurin aja deh. Itu belum bersyukur. Apa beda puji dengan syukur? Puji perbuatan lahir yang ditandai dengan lisan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau syukur suasana kesadaran batin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah? Titik alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, makanya kalau dompetnya lagi penuh, kondisi ekonominya lagi bagus, keuangannya lagi makmur, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Kalau usah pakai belajar, otomatis. Tapi ketika dalam keadaan dipuji dengan itu, itu namanya ridho.
Ya, jadi ikutannya agar bisa tetap sabar, maka awali dengan ridho. Faman radhiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah ridho. Apa sih arti ridho? Belum lapang. Terima. Nah, nanti panjang nih kajian yang sering saya sampaikan Pak Kiai ya, karena Ibu Pedomani surah Al-Baqarah 216 yang sering saya bawakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka baik loh. Kita nggak menginginkan suatu baik, masuk buru-buru ke gerbang hikmah lapang. Kalau udah lapang, syukur yang ada kan? Syukur yang ada, baru bisa sabar. Jadi RSS bukan rumah sangat sederhana. Ridho, syukur, sabar. Ridho, syukur, sabar. Ridho, syukur, sabar. Gitu ya. Untuk itu maka la tahzan, jangan bersedih. Sedih itu mengingat yang lalu, mengingat yang gak nyaman. Apa itu juga? Kalau mengingat yang lalu, ambil hikmahnya yang baik-baiknya saja. Takut, gimana esok ya? Syukuri aja yang ada. Kapan? Saat ini.